Atau mulai topik ini dengan bacaan dari surat Roma. Yeah, you can even have them read it if you want to. Romans chapter 3. Ya, tolong satu orang dari Bapak Ibu siapa saja dari Roma pasal 3 ayat 19 sampai 24. Go out. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, sampai di sini. Sampai 24 saja. So, thank you for reading that. Ya, terima kasih sudah membaca. Before I begin explaining why we're starting there, Dan sebelum saya menjelaskan mengapa kita memulai dari situ, dari bacaan tadi, I would like to thank the bishop for allowing me to speak on this topic. Saya ingin berterima kasih kepada Bishop oleh karena memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan topik ini. Yeah, so that sign that talks about your pastor's conference that says pastor's conference on office of the ministry and law and gospel. Dan konferensi ini atau workshop ini di situ tertulis bahwa ini adalah tentang pelayanan kudus dan tentang Taurat dan Injil. Maybe it was the bishop who picked the theme, but the theme is very good for a pastor's conference, for a workshop. Dan tentu bishop lah yang memilih ini, mungkin kita bersama tim, dan ini tentu sangat penting bagi kita sebagai pelayan Tuhan. The topic of law and gospel and the other topic of office of the ministry are central to the Christian church. Nah, tentang topik Taurat dan Injil, kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kudus atau holy ministry, ini adalah dua hal yang sangat penting dalam pelayanan gereja. Yeah, this is a pastor's conference. Although, as I understand it, there are evangelists and others attending, this conference is centered around pastors. Nah, ini konferensi ini memang adalah terdiri dari pendeta dan evangelis, dan semuanya adalah yang melayani di gereja. Nah, topik ini tentu sangat penting bagi kita sebagai pelayan. So pastors must first understand the office into which they are called, the office of the ministry. Selanjutnya, seorang pendeta harus mengetahui ketika dia sudah ditaruh dan dipanggil ke dalam pelayanan, harus tahu apa tugasnya dan mengapa dia dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Mohon kita semua memperhatikan agar kita tidak mengobrol, kita menghargai pembicara. And that topic will be this afternoon with Dr. Shaw. The topic of the office of the ministry will be this afternoon with Dr. Shaw. Sekarang yang disampaikan oleh pendeta Michael Fries adalah topik tentang Taurat dan Injil, tetapi tentang Holy Ministry itu nanti akan disampaikan oleh Dr. Shaw, Jonathan Shaw pada siang nanti. Yeah. So we have until lunch to work on the topic of law and gospel and to take any questions or comments you will have on that topic. Jadi pembahasan kita hari ini, pagi ini, yaitu law dan gospel, dari sekarang sampai nanti waktu sebelum makan siang. Jadi setelah presentasi kita akan ada tanya jawab apa saja, silakan dipertanyakan. Does that sound good, Bishop? Ya.
itu cocok sama episode. Okay. And so I have a lot of notes. This topic is very important to me. Dan saya Pastor Fris memiliki bahan yang cukup banyak dan ini bagi saya memang pribadi sangat penting. And I want to explain in such a way that you also will be excited about the topic of law and gospel. Dan saya berharap semoga saudara-saudara juga nanti setelah kita belajar bersama akan kita turut merasa senang dan juga begitu giat dalam menjelaskannya kepada orang lain. My goal is not only that I would speak to you so that you can understand it better, but it's also so that you might be able to take notes and use it to teach in your congregations. Kerinduan saya ialah ketika bukan supaya hanya kita mengetahui, saudara mengetahui tentang law, Taurat dan Injil, tetapi mungkin nanti dengan Bapak Ibu mempunyai pengetahuan yang semakin dalam, maka diharapkan bahwa Bapak Ibu dapat mengajarkannya kepada jemaat atau kepada orang lain. So if I could encourage you to also take notes on the Bible passages that I will mention, and also take notes on the outline that I'm going to use. Jadi karena itu ada baiknya Bapak Ibu ketika ayat-ayat yang disebutkan tadi harap dicatat, kemudian juga penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan boleh dibuat catatan-catatan sehingga nanti memori kita bisa lebih dalam mengingatnya. In the LCMS, we have pastors' conferences every year. Dan di LCMS ada konferensi pastor kita atau para pendeta setiap tahun. And it's a lot of time for you to go to a conference. You take time away from your congregation and maybe your family, and you go to the location where they tell you to go, and you spend a few days there. Dan kalau konferensi mereka itu bisa sampai 3 sampai 5 hari, dan itu berarti mereka harus meninggalkan jemaat-jemaat mereka, dan itu dengan jarak yang jauh, bukan jarak yang dekat, oleh karena pentingnya konferensi. And while you're here, the work back at your congregations is not getting done because you're here at the conference. Tetapi untuk saudara-saudara, karena ketika ada di sini dan umumnya kita berarti tidak terlalu jauh, maka ini adalah sesuatu yang tidak terlalu menyulitkan bagi kita. But when you return back to your congregations, you have sermons to prepare for, and you have Bible classes to prepare for, you have confirmation classes, and all the work of a pastor. Dan ketika Anda kembali nanti ke jemaat atau pulang, tentu ada banyak hal yang harus saudara persiapkan, mempersiapkan khotbah, mempersiapkan bahan katekisasi, dan mungkin banyak hal yang lain. So my goal for this time together is that it can be useful to you so that you can take it back to your congregations and use it in sermon preparation, in Bible study preparation, and in your other duties. Jadi tujuan saya ialah bahwa semoga nanti Bapak Ibu melalui melalui workshop ini, melalui presentasi ini, melalui catatan-catatan yang Bapak Ibu buat, nanti di jemaat bisa juga dikembangkan dalam pelayanan, dalam mengajar, dalam berkhotbah, dalam mempersiapkan khotbah dan sebagainya. That means I want it to be very practical for you. Oleh karena itu berarti tujuan dari presentasi adalah tujuan praktis. And that means also that I want you to be able to ask questions or make comments so that I'm being clear for you and most helpful for you. Dan itu juga berarti bahwa setelah kita berinteraksi atau diharapkan nanti ada banyak berinteraksi dengan tanya jawab atau ada komen, tanggapan bahkan untuk memberi masukan pun itu sangat baik. So we're making an agreement. We will work together on the topic of law and gospel. Jadi kita sekarang membuat semacam kesepakatan bahwa kita sekarang sedang
belajar tentang topik ini, yaitu Taurat dan Injil. We're going to use the Small Catechism, the Bible, the Augsburg Confession, and the Book of Concord. Kita akan menggunakan Alkitab, kemudian Katekismus Kecil, Konferensi Augsburg, dan juga buku Concord. Okay, that's why I wanted to start the topic off with Romans chapter 3, verses 19 to 24. Itulah alasannya mengapa saya memulai dari Roma 3 ayat 19 sampai 24 tadi. We must root or make the foundation of all of our teachings come from the Holy Bible. Kita harus mengakarkan semua pengajaran kita berdasarkan kitab suci atau kitab suci. It's the Bible where we get the topic of law and gospel. Jadi adalah dari Alkitab kita mengangkat pengajaran tentang Taurat dan Injil itu. We don't take our ideas and then push them down into the Bible. We take the ideas from the Bible and pull them up into our minds. Jadi bukan ide yang kita ambil dari diri kita atau dari pikiran kita, lalu ide itu kita masukkan ke dalam Alkitab. Bukan. So, Romans chapter 3, let's dig into it verse by verse. Nah, Roma 3 ayat 19 sampai 24, mari kita melihatnya ayat demi ayat. Okay, so starting from verse 19. Nah, kita mulai dari ayat 19. St. Paul is discussing this topic of law and gospel. Nah, Santo Paulus atau Rasul Paulus sedang membicarakan atau mendiskusikan tentang Taurat dan Injil. Now tell me, what is St. Paul saying in verse 19? Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan, amati. Apa yang Paulus katakan di dalam ayat 19 ini? Ya. Apa yang Paulus katakan di dalam ayat 19 ini? Just verse 19. Ya, hanya ayat 19 saja. Yeah, we'll go verse by verse. Siapa yang memulai? Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. The law is directed toward those people who lives under the law. Yes. Yeah. Yes. Yeah. That, and then the second half of that verse, so that all the world might be guilty before God. Nah, tujuannya adalah supaya seluruh dunia itu berada di bawah dosa atau di bawah penghukuman atau sebenarnya merasa bersalah. Guilty itu adalah kesalahan atau merasa bersalah. That should raise a question in our mind. Why does St. Paul want the whole world to be guilty before God? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa Paulus menginginkan supaya seluruh dunia ini berada di bawah penghukuman Allah atau merasa berada di bawah kesalahan, merasa bersalah oleh karena Taurat itu? Why? Mengapa? So that they can receive the grace. Yes, that's jumping forward. I want to hit on the point first. That's where St. Paul's going later in these verses. But why, and it's good that you asked this, why would he want the world guilty? Or why would he be saying that the world needs to be guilty? Ya, tadi Ibu Yuliana mengatakan, ya supaya seluruh dunia akhirnya datang kepada Kristus atau mengenal Kristus. Tetapi itu jawaban yang sudah melompat ke ayat berikutnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Paulus itu menginginkan supaya seluruh dunia ini berada di bawah penghukuman? Why does he want the world guilty? Mengapa? Itu yang dia Roma 3 ayat 26 kan jelas. ayat 19 saja. Tidak, maksud saya latar belakangnya kenapa dihukum. Bukan itu. Mengapa Paulus menginginkan, kan begini, ya di ayat 19 kan, apa dikatakan ayat 19? Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jadi yang terakhir itu,
supaya seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Mengapa Paulus mengatakan itu? Mengapa Paulus menghendaki itu? Supaya seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman Allah. What is the reality of the world? Nah, atau pertanyaan dari Pastor Fritz, apakah realitas dunia ini? Atau bagaimanakah realitas dunia ini? Itu kan 21 itu ya, 10. Fall into sin. Yes, absolutely. The world has fallen into sin. Nah, jadi itu bahwa memang dunia ini sungguh telah jatuh ke dalam dosa. So St. Paul in verse 19 is just talking about the reality that the world is under sin and therefore needs to recognize this. Jadi apa yang dikatakan Paulus di sini tujuannya adalah atau hendak menyatakan bahwa dia melihat realitas dunia ini telah jatuh ke bawah dosa. It's the recognition of sin that then leads to what Julia was talking about that's going to happen later in this passage. Ini adalah suatu pengakuan ataupun pengenalan yang akhirnya menuntut kepada seperti yang dikatakan oleh Yudi tadi, menuntut kepada Kristus. The law accuses us of sin. Jadi hukum Taurat itu menuduh kita tentang dosa kita, tentang akan dosa yang ada pada kita. And that's the truth. Dan itu benar, itu adalah kebenaran. We are sinners. Kita semua adalah orang berdosa. We are in a sinful world. Kita berada di dalam dunia yang berdosa. And the Word of God first causes us to recognize this. Dan firman Allah pertama-tama membuat kita untuk menyadari ini atau untuk mengakui ini. It's only first with recognizing it that we can then ask the question, how can we fix it? Hanya melalui pertanyaan itulah atau dengan pengenalan itulah bahwa kita adalah orang berdosa, baru kita nanti mulai bertanya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dosa ini. And therefore we go to verse 20. Nah, itu sebabnya kita sekarang melangkah pada ayat 20. The first option for sinful man is to try to fix it himself. Nah, dalam mengatasi permasalahan ini, yang sering dilakukan oleh manusia adalah mencoba untuk memperbaiki yang salah atau memperbaiki kesalahan. So we know the law of God, it's written in the Old Testament, so if we just work harder at the law, then we can fix it. Nah, kita berpikir setelah melihat perjanjian lama hukum Taurat Tuhan, lalu kita berpikir kalau kita bekerja keras melakukan hukum Taurat itu dengan baik, maka itu berarti kita mampu atau kita sudah memperbaikinya. That's the first option. Dan itu adalah pilihan yang pertama. But what does St. Paul say about that option in verse 20? Akan tetapi apa yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-20? What does he say? Apa yang dikatakan di dalam ayat 20? Silakan. Sebab tidak seorang pun dapat melakukan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, tolong nanti disimpulkan. Kira-kira apa yang dikatakan begitu? Apa yang dikatakan? Tidak ada yang benar karena melakukan hukum Taurat. There is no one who is righteous by doing the law. By doing the law. St. Paul is saying this explicitly. But by the law, you cannot be righteous. Nah, ini dengan jelas secara eksplisit Rasul Paulus mengatakan dengan melakukan hukum Taurat engkau tidak bisa menyelesaikan masalah dosa ini. What does he say at the end of verse 20? Dan apakah yang dikatakan Paulus dalam bagian akhir ayat 20? By the law, Apa yang dikatakan? By the law, people know sins. that's right, comes the knowledge of sin. That's what the law is there for. To bring us to a knowledge of sin.
Jadi inilah yang diperlihatkan kepada kita. Jadi Taurat itu sebenarnya diberikan kepada kita, tujuan utamanya ialah untuk menunjukkan bahwa kita orang berdosa dan untuk mengakui bahwa kita berdosa. So it's so important to understand the words and the definitions of these words. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami firman Tuhan dan juga memahami apa maksudnya. In my Bible, I would underline the words. The law shows us our sin. Dan di dalam Alkitab saya dalam tentang ayat ini saya buat hukum Taurat itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa saya orang berdosa. So is the law good or bad because of that? Pertanyaannya, apakah hukum Taurat itu baik atau buruk? Baik. Good. It's good. Absolutely. Because Yeah. with the knowledge of sin, then we can know that who we are. We are sinners. Jadi melalui pengetahuan akan dosa atau pengenalan akan dosa, akhirnya kita tahu bahwa memang kita adalah orang berdosa. The law is good. And so St. Paul goes on in verse 21. Jadi hukum Taurat itu baik. Oleh karena itu Paulus melanjutkan di ayat 21. And this word righteous comes up again. Righteousness then is revealed apart from the law, not with the law. Kemudian datang kebenaran. Dan kebenaran itu disingkapkan. Kebenaran itu datang bukan berdasarkan hukum Taurat. The law and the prophets reveal a righteousness that is not in the law. Nah, mohon The law, Moses. ya, kami agak terganggu dari depan kalau mau ngobrol di sini. Kalau memang tidak, sebaiknya kita tidak mengikuti. Ya, karena ini mengganggu kami. Kita menghargai. These people who speak. Who talk. Okay. Ya, jadi mohon kalau memang ingin ngomong ngobrol silakan barangkali tempat lain. Terima kasih. Maaf kalau kami agak sedikit So kena. Moses and the prophets, the Old Testament, reveals a righteousness that is apart from the law. Ya, jadi kemudian disingkapkan tentang kebenaran yang datang kepada kita, tetapi bukan berdasarkan hukum Taurat atau di luar hukum Taurat. And where is this righteousness found? Dan dari manakah kebenaran itu datang atau ditemukan? From the gospel, From the gospel. from Jesus Christ, dari Yesus Kristus. So, Jesus Christ is our righteousness apart from the law. Jadi Kristus dan kebenaran Kristus itu adalah ada atau datang di luar dari hukum Taurat, bukan berdasarkan hukum Taurat. So, now I'm summarizing, and we're going to move past this passage. We have the law, which accuses us. Nah, jadi saya ingin meringkaskan seperti ini. Datang hukum Taurat yang pekerjaannya hanya untuk menuduh kita, yaitu menuduh kita sebagai orang berdosa. And we have Jesus, who is our righteousness. Dan kemudian kita memiliki Yesus yang adalah kebenaran kita. We have the law, we have the gospel. Kita memiliki hukum Taurat, tapi kita juga memiliki Injil. They are both God's word. Dan keduanya adalah firman Allah. One accuses us of sin, Satu, menuduh kita akan dosa-dosa kita, menunjuk kita akan dosa kita. and one forgives our sins. Dan yang satu lagi, yaitu Injil tadi, mengampuni dosa kita. They are both good. Dan keduanya adalah baik. So, the law and the gospel are the two doctrines we must understand if we are to understand the Bible. Jadi, hukum Taurat dan Injil, kedua hal ini kita harus memahaminya dengan baik jika kita ingin mengerti firman Allah atau Alkitab kita. I would like to ask maybe Bishop Aladdin, since you have your Book of Concord,
Ya. will you please read a passage for us from the Apology of the Augsburg Confession? The Apology. Bisa minta tolong Bishop Aladin oleh karena membawa konkord seperti disebutkan tadi. And here's what's tricky is, it's Article 4, Ya, artikel 4. but the reason it's tricky is because there are two different ways of numbering the articles. But it's Article 4 at the very beginning. Here we go. So, Article on justification. See, there's two different ways of Yes, numbering. yes. Article 4 on justification. Yes, that's epoch. So easily that's 4. Yes, that's Ya, artikel 4 kalau dibaca. Article 4. And this is going to be helpful to me actually to see how your books of Concord are organized. Which It's is paragraph 5. Di paragraf 5 artikel 4 pasal 4. Is there- Ya, pasal 4 yang kelima. Excellent, you do it. Here, great. If you would please read Article 4, paragraph 5. I know it's a little bit lengthy, but it's very important. Pasal 4 tentang kebenaran dari apologi. Seluruh kitab suci sebaiknya dibagi atas dua doktrin utama ini, yakni hukum dan janji atau injil. Dalam beberapa bagian, kitab suci itu menampilkan hukum. Dalam bagian lain ditampilkannya janji mengenai Kristus. Hal ini dinyatakan baik ketika menjanjikan bahwa Mesias akan datang dan menjanjikan pengampunan dosa, pembenaran dan hidup yang kekal olehnya, maupun ketika dalam perjanjian baru Kristus datang menjanjikan pengampunan dosa, pembenaran dan hidup yang kekal. Excellent. Thank you. Because different translation. Yes. Maybe I can also translate sendiri. Okay, it's especially the first sentence. Ya, ini di dalam buku Concord yang yang dari yang untuk para pembaca yang muda seperti ini. It's starting from here. Ya, dikatakan ya, semua kitab suci haruslah didistribusikan ke dalam dua topik yang utama ini, yaitu apa? Hukum Taurat dan janji-janji. Yeah, so promises is equal with gospel. Iya, hukum Taurat dan janji-janji. Berarti janji itu Injil. Nah, That's right. That's right. iya, iya. So, in the book of Concord, Melanchthon in the Apology is saying we should understand all of Scripture as divided into law and gospel. Jadi di dalam konfesi Augsburg, Philip Melanchthon mengatakan bahwa seluruh kitab suci, yaitu PL dan PB, itu hanya terbagi dari dua dan harus dibagi dua, yaitu hukum Taurat dan Injil atau Taurat dan janji. So divided means distinguished. We have to separate. Jadi artinya dibagi artinya dibedakan atau dipisahkan. So this is an important vocabulary word. Distinguish. Ini adalah suatu perbendaharaan kata yang sangat penting, yaitu membedakan, ya. Is that a word you use when you discuss this topic? Nah, apakah ada kata yang Anda gunakan, sudah gunakan misalnya tentang Taurat dan Injil? Apakah kata membedakan yang digunakan atau ada bagaimana? We must distinguish. So here's the law, here's the gospel. We need to be able to understand the law, and we need to be able to understand the gospel. Not mixing them together, but distinguishing them. Jadi artinya membedakan, ya, membedakan. Membedakan artinya pertama kita harus mengerti apa itu hukum Taurat, lalu yang kedua apa itu Injil. Okay, and again, we have the Bible as our foundation here. Can someone please look up 2 Timothy? Bisa membaca 2 Timotius 2 ayat 15. Yes. Baik, ada yang kurang at least a little just now. Ya, jadi membedakan Taurat dan Injil dan tidak boleh dicampur adukan.
tadi saya tidak sebutkan itu. Dicampur baurkan antara Injil, Taurat dan Injil. Ya, tolong dibaca 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Silakan satu orang. Yes, siapa saja. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Okay, that last phrase, rightly handling the word of truth. Nah, apa? Kalimat yang terakhir dikatakan memberitakan firman kebenaran dengan benar. Jadi memberitakan, sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris katakan handling, artinya menangani, bukan sekedar memberitakan. Artinya dalam memberitakan itu harus benar-benar dipahami dengan baik. Itu maksudnya handle, ya. Okay. Ya. I'll do a demonstration. Oke, good. Yes. A demonstration on properly handling something. Jadi beliau akan menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan handling. Dia akan memberikan suatu ilustrasi dalam menangani sesuatu. Yeah, so your new hymnal. Nah, misalnya buku ibadah Lutheran kita yang baru ini. To properly handle your new hymnal, you use it. You sing the psalms. You use it in services. You use it for your devotions and your prayers. That's properly handling this book. Jadi yang dimaksud dengan menangani buku ini dengan baik ialah bukan kita pegang begini saja, tetapi kita pergunakan dengan baik apa yang tertulis di dalamnya atau apa yang terdapat di dalamnya, itu kita pakai dengan baik, dengan seksama, dengan benar. Itu maksudnya kalau disebut dengan handling. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan memberitakan kebenaran itu kan. Jadi lebih fokus kepada pemberitaan. Tapi dalam pemberitaan itu harus dengan benar-benar sudah dipelajari dengan baik, dipertimbangkan dengan baik. So that's properly handling this book. Jadi itulah artinya ketika dikatakan bagaimana cara menangani buku ini dengan baik. To improperly use it, to use it wrongly, or to use it improperly, jadi kalau menggunakannya secara salah atau tidak pada tempatnya, would be to use it to play with your children, to throw it back and forth with your children. jadi misalnya ya ketika kita gunakan ini hanya sebagai alat lempar-lemparan, ya tentu itu adalah cara menggunakan yang salah. That's not how you handle this book or any other book. You don't use it as a toy to throw. Jadi artinya buku ini tidak bisa digunakan menjadi mainan. You properly handle it by using it for its purpose. Ya, jadi kalau kita mengatakan kita menangani buku ini, itu berarti kita menggunakannya sebagaimana sesuai dengan tujuannya. That's an analogy, that's a picture. Dan itu adalah suatu analogi, itu hanya suatu gambaran. So to properly handle the word of truth, as St. Paul is saying to Timothy, properly handling the word of truth. Jadi artinya kalau dikatakan menangani firman kebenaran itu dengan benar, is to distinguish the law from the gospel. jadi artinya tadi kalau yang disebutkan dalam bahasa Indonesia kan memberitakan, ya toh. Sebenarnya maksudnya di situ adalah membedakan Taurat dan Injil, hukum Taurat dan Injil, bukan perintah memberitakan. And remember who St. Paul is talking to here. Let's just make it explicitly clear. Who is St. Paul talking to? Dan Timothy. siapa yang berbicara? Kepada siapa Paulus berbicara? Timotius. Who is Dan Timothy? siapakah Timotius? He's a pastor. So St. Paul is telling the pastor to handle the word of truth properly. Jadi oleh karena Timotius itu adalah seorang pastor atau pendeta, jadi dia sebenarnya Paulus sedang mengatakan kepada para pendeta bahwa pendeta harus menangani firman itu dengan benar. And the proper use is to use the law to accuse people of sins. Jadi cara penggunaan Taurat itu firman Allah itu dengan benar ialah
dengan membedakan Taurat dan Injil, dan bahwa Taurat itu harus digunakan untuk apa? Untuk menuduh dosa, untuk menunjuk pada dosa, and to forgive sins of the repentant with the gospel. dan sesudah ditunjukkan dosanya, sudah diarahkan, dituduh mereka sebagai orang berdosa, selanjutnya adalah membawa mereka kepada Injil dengan memberitakan pengampunan dosa. That's properly handling the word of truth. Dan itulah apa yang disebut dengan menangani firman Allah dengan firman kebenaran dengan benar, atau memberitakan firman Allah dengan benar. Itulah yang benar cara. So far, you have two Bible passages, Romans chapter 3 and 2 Timothy chapter 2. Sampai sekarang kita sudah membahas dua bagian firman Tuhan, Roma pasal 3 dan juga 2 Timotius pasal 2. Okay? So you already have the start of a Bible study for your people at your congregation. Nah, jadi melalui ini kita bisa memulai diskusi kita dalam penelahan Alkitab atau di pertanian dengan membahas ini di sana. And in a proper Bible study, you want the people to understand the vocabulary. Dan di dalam penelahan Alkitab kita atau di pertanian kita perlu menjelaskan perbedaan kata ini atau vocabulary ini supaya artinya tadi harus yang bisa membedakan Taurat dan Injil. So now we must give the people a proper definition of what law is and what gospel is. Selanjutnya sekarang ialah kita harus bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum Taurat dan apakah yang dimaksud dengan Injil. Because remember, if we don't understand how to properly distinguish law and gospel, we cannot understand the Bible. Sebab kalau kita tidak bisa memahami apa itu hukum Taurat dan apakah itu Injil, maka kita tidak bisa mengerti Alkitab kita. Okay, so let's work on these simple definitions. And I would love for you if you wrote them down, because I think they would be great for your people. Jadi mari kita lanjutkan, dan saya akan sangat senang jika Bapak Ibu Saudara menuliskannya supaya tidak lupa, sehingga nanti bisa diulangi dan dijelaskan kepada jemaat. And before I get to there, I will say I am going to give all of my notes to the bishop, and the bishop can distribute the notes however he wants. Dan nanti mungkin bahan yang dari saya ini saya akan berikan kepada Bang Bishop dan akan dibagikan. Dia tentu barangkali setelah diterjemahkan. Tapi sekarang bisa juga barangkali. So after my presentation, I will email them to the bishop, and you can talk to him if you want the notes. Ya, jadi nanti setelah saya kirim kepada Bang Bishop, nanti bisa minta dari beliau dan bisa berbicara atau berdiskusi dengan beliau juga. Okay, so here are the simple definitions, and let me explain how these go. These are three explanations. Half of it is law, half of it is gospel. Half law, half gospel. Maybe you just read through here and explain these three definitions. Ya, saya akan mencoba menerjemahkan. Ada tiga pokok di sini yang penting. Yang pertama, the law teaches what we are to do and not to do. The gospel teaches us what God has done. I can understand that. You're supposed to translate. Yeah. It's for me. Oh, that's really good. Should I? Yeah, it'll be better. Okay, I thought this would be. Yeah, okay. I'll do it. Okay. The law teaches what we are to do and not do. Nah, hukum Taurat mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. So that's a simple definition of the law. It teaches us what we are to do and not do. Jadi itu sangat sederhana. Hukum Taurat itu mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. The gospel teaches us what God has done and still does in Jesus for our salvation. Sementara Injil mengajarkan kepada kita apa yang Allah telah lakukan bagi kita dan juga apa yang masih Dia lakukan di dalam Yesus untuk keselamatan kita. Jadi Injil itu mengajarkan apa yang Allah telah lakukan bagi kita dan yang masih Dia lakukan di dalam Yesus untuk keselamatan kita. So here what that emphasis was.
what we are to do, what God has done. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Di sebelah kiri, Taurat itu apa yang harus kita lakukan menurut hukum Taurat. Sementara Injil mengatakan apa yang Allah telah lakukan bagi kita. So that's a very simple definition of law and gospel. I have a couple of others to help make that a fuller definition. Jadi ini sangat sederhana. Yang pertama ini tentang arti dari dan perbedaan dari Taurat dan Injil. This one of the law summarizes what St. Paul said in Romans chapter 3. The law shows us our sin and the wrath of God. Nah, yang berikut, yang tadi sudah kita baca dalam Roma pasal 3. Yang kedua, yaitu hukum Taurat menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita dan juga murka Allah. Menunjukkan dosa-dosa kita dan murka Allah. That's what the law does. The gospel shows us our Savior. Sementara Injil menunjukkan kepada kita siapa juru selamat kita. Okay, so those are two sets of simple definitions of law and gospel. Jadi sudah kita lihat ini ada dua dua hal dalam membedakan antara Taurat dan Injil. And I can actually summarize this quickly, and we can take the coffee quickly if you want. We just go. We just do it. Okay. So the law must be proclaimed to all people, but especially to sinners who do not repent. Nah, yang ketiga ialah hukum Taurat itu harus diberitakan kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat atau yang menolak untuk bertobat. That's how a pastor uses the law. Preach the law to people who are not repenting. Jadi inilah cara bagaimana pendeta menggunakan Taurat, yaitu bahwa pendeta itu harus menekankan, memberitakan Taurat itu kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, yaitu orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Okay. And the gospel is to be proclaimed, preached to those who are repentant of their sins. Sementara Injil itu harus diberitakan kepada orang-orang berdosa yang disusahi oleh dosanya dan yang mau bertobat. I have two Bible passages to support this. Nah, ada dua ayat Alkitab yang mendukung hal ini. One, we've already read, it's Romans chapter 3, verse 20. Nah, yang pertama itu adalah Roma 3 ayat 20 dan kita sudah baca tadi. Okay, so that's the definition of the law. It causes an acknowledgement of sin. Nah, itu tadi sudah kita baca bahwa di ayat 20 itu tujuannya ialah untuk membuat kita mengenal dan mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa atau untuk menunjukkan dosa kita. The Bible passage for the definition of the gospel is John chapter 6, verse 63. Ayat yang kedua yang merupakan penjelasan berikutnya dari Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6, 63. Okay. Maybe someone can. Ya, tolong satu orang membaca, siapa yang Rohlah agak Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Okay, so it's the Spirit who gives life. Jadi adalah roh yang memberikan kehidupan. And Jesus is saying this, and so he says, the words I speak to you are spirit and life. Dan Tuhan Yesus mengatakan, firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Okay, so I'm on my next point of my outline. We now have a simple definition of law and gospel. Nah, sekarang kita sudah melihat tentang definisi hukum Taurat dan Injil yang sederhana.
The title of this section is Why Does It Matter? Nah, pokok berikutnya, kalau yang pertama tadi mengenai definisi, yaitu membedakan Taurat dan Injil, sekarang adalah mengapa hukum Taurat itu menjadi penting. And here I rely upon several sources that I want to quote from. Why it matters. Dan dalam penjelasan ini, saya mengutip beberapa sumber buku dan ya. Okay. The first one, I don't know if you're familiar with. Dan yang pertama, saya memang tidak tahu apakah saudara familiar atau cukup mengenal. In the Lutheran Church Missouri Synod, our first president's name was C.F.W. Walther. Nah, presiden atau ketua sinode gereja Lutheran Sinode Missouri adalah bernama W.C. Walter. Carl Walter. Are you familiar with that name? Apakah ada yang tak mengenal atau mengetahui nama ini? Iya, mengetahui. Mengetahui Yes. namanya? Ya mungkin kalau No. soal ini pasti tahu lah. Some people are. Tapi sebenarnya mungkin kita lupa ya. Pernah actually somebody told us one time it is many years ago, so maybe Sure. we already forgot. Yeah. Yeah. So, President Walther wrote several books, many books. Nah, presiden atau ketua sinode Walter itu menulis cukup banyak buku. Iya, menulis cukup banyak buku. Properly distinguished. Yeah. Proper distinction. Right? Yeah. He wrote a book called The Proper Distinction of Law and Gospel. Ya, C.F.W. Walker itu dia menulis sebuah buku yang menjadi standar, kan terkenal di SMS, yaitu The Proper Distinction of Law and Gospel, yaitu pembedaan yang benar atau yang tepat tentang Taurat dan Injil. It's a very helpful book for this topic, as you can imagine. Ya, ini adalah suatu buku yang sangat penting. Maybe di-translate into Indonesia someday. Yes, I think it would actually be a good idea. Ya, mungkin suatu saat itu memang perlu diterjemahkan supaya jadi berdaya. Ya. Now, this book was put together from discussions that Walther would have with his students. Nah, buku ini lahir dari hasil pengajarannya dan juga diskusinya dengan murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswa di mana dia mengajar di seminar. Yet they didn't originate in the classroom or at his desk when he was just sitting down writing a book. Nah, buku itu bukan lahir begitu saja ketika hanya duduk lalu membaca, belajar, menulis. Tidak. After classes, in the evenings, Walther's students would come up to him and ask him questions. Nah, waktu dia mengajar di kelas, di ruangan kelas di seminari, nah nanti sore harinya atau malam harinya, itu murid-muridnya akan datang kepadanya, lalu diskusi, bertanya tentang apa yang sudah diajarkannya tadi pagi atau siang. And so he ended up inviting them over to his house, and he would sit in his house with his students around the comfortable chairs, and they would discuss these things. Nah, jadi oleh karena murid-muridnya ini cukup banyak yang datang, lalu akhirnya dia menyediakan rumahnya dengan tempat duduk yang enak, menyenangkan. Lalu mereka mulai berdiskusi tentang bahan pengajaran tadi. And over the course of many weeks, came these 25 theses, these 25 discussions. Nah, dalam proses tadi diskusi mereka, itu pada akhirnya lahirlah ada 25 risalah, kira-kira ya. Disebut tesis tapi artinya risalah. Itu tulisan, karena itu tulisan-tulisan tidak terlalu panjang, tapi tulisan-tulisannya jumlahnya 25 tadi dikatakan, sehingga menjadi satu buku yang cukup tebal segini. And the whole point of these discussions
was to help his students become better pastors. Dan tujuan dari penulisan akhirnya buku ini, tujuan akhir adalah untuk menolong para mahasiswanya nanti yang kemudian akan menjadi pendeta, supaya mereka menjadi pendeta-pendeta yang terbaik. Okay. So I'm quoting from one of these lectures right now. When I'm going on my topic, why does it matter? Walther said in one of these that rightly distinguishing the law and the gospel is the most difficult and the highest art of Christians. Nah, jadi tujuan dari C.F. Walter menuliskan buku itu adalah supaya mereka, para mahasiswa itu nanti bisa membedakan dengan benar, membedakan antara Taurat dan Injil. Dan ini adalah hal yang tersulit bagi orang-orang Kristen. It's difficult for everyone, but in particular pastors. Dan ini sebenarnya adalah hal yang sangat sulit, termasuk bagi para pendeta, membedakan Taurat dan Injil. And so Walther said this thing that's very important, that rightly understanding the law and the gospel is a gift of the Holy Spirit. Jadi membedakan hukum Taurat dengan Injil, kemampuan membedakan itu, menurut Walter, C.F. Walter, itu adalah suatu karunia dari Roh Kudus. And it can only come with experience, doing it again and again and again. Dan itu bisa datang hanya melalui pengalaman, yaitu pengalaman dengan terus-menerus melakukannya, dengan terus-menerus mempelajarinya, dan dengan terus-menerus mendiskusikannya. Okay, so that's a quote from Walther. Now I'm going to give a quote from Luther, and I'm sure you're familiar with Luther. Ya, jadi yang pertama tadi adalah kutipan dari C.F. Walter, sekarang adalah kutipan dari Martin Luther. And in good Luther fashion, he makes this very strong statement. Whoever knows well the art of distinguishing between law and gospel, that person should be placed at the head of the school and be a doctor of the church. Yes. Sorry. Jadi, jadi Martin Luther mengatakan begini. Siapa yang mengetahui dengan baik, siapa yang mengetahui dengan baik seni membedakan antara hukum Taurat dan Injil, dia atau orang itu yang bisa membedakan itu harus yang duduk terdepan. Dan yang pertama-tama orang yang disebut doktor kitab suci. Jadi orang yang bisa membedakan inilah yang pantas disebut doktor kitab suci. So law and gospel is not child's play. Jadi hukum Taurat dan Injil bukanlah suatu permainan anak-anak. It is difficult, it takes work, and it takes practice. Itu sungguh sulit dan itu membutuhkan usaha keras untuk bisa membedakannya dan membutuhkan praktek. And I want to say also from another quote that without the work, without learning it, law and gospel, the Bible remains a closed book. It's not even, it can't even be opened and understood by someone who doesn't distinguish the two. Jika kita tidak mampu dan tidak berusaha keras untuk membedakan antara Taurat dan Injil, maka kitab suci akan selamanya tertutup untuk dimengerti. Okay, so those are two very important quotes. Why it matters. Because without it, we can't understand the Bible. Itulah dua kutipan. Mengapa membedakan Taurat dan Injil itu sangat penting. So what do you think? Is Jadi, this a necessary doctrine for pastors? jadi menurut saudara-saudara,
Bapak Ibu sekalian, apakah ini suatu pengajaran yang sangat penting, sangat diperlukan oleh pendeta? Ya. Of course it is. It is a necessary doctrine for pastors. Iya. And I would like to actually have Bishop Aladdin read. Yes, sorry, pronunciation is terrible. Wonderful name. Yeah, it is absolutely. Yeah. In the Formula of Concord, chapter 5. So it's at the end of the book of Concord. Dalam formula Concord, rumus Concord, Formula of Concord, the fifth article, artikel kelima. and I would go a solid declaration. Solid Deklarasi lengkap. Nama tiga. Solid Formula of Concord, solid declaration. The fifth article, Artikel kelima, deklarasi lengkap. Deklarasi lengkap. Nama tiga. Ya. Lima. Iya. okay? And I would like you to listen in on the English and make sure it says the same thing. First, read the whole first, what are those called? Yeah, the first number. Atau dibaca yaitu nomor 1. We call them paragraph numbers. Yeah. So that whole first paragraph. Jadi paragraf pertama, tetapi maksudnya nomor 1, meskipun dalam bahasa Indonesia itu bukan paragraf. Ya, oke. Perbedaan hukum Taurat dan Injil merupakan suatu penjelasan yang khas baik yang bertujuan supaya firman Allah dapat digali dengan benar maupun bisa diperhatikan. Sorry, I was on the wrong one. I was on the wrong one. There we go. Ya, tetap itu benar. Ya, dari sini yang salah. Ya. There we go. Oke, silakan. Jadi, perbedaan hukum Taurat dan Injil merupakan suatu penjelasan yang khas baik yang bertujuan supaya firman Allah dapat digali dengan benar maupun tulisan para nabi dan rasul yang suci dapat diterangkan dan dimengerti dengan tepat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan perbedaan ini dengan perhatian khusus. Kalau tidak, kita akan mengacaukan kedua ajaran itu dan menukar Injil menjadi hukum Taurat. Hal ini akan mengabulkan jasa Kristus dan merampas penghiburan dari hati nurani yang resah yang seharusnya mereka akan terima di dalam Injil suci bila dikotbahkan dengan murni dan tanpa campuran. Karena dengan itu orang Kristen dapat memperkuat diri dalam pencobaan yang besar melawan rasa takut akan hukum Taurat. Okay, You see, it's more simple than that. it's more simple than that. Yeah, but good, but they understand the points. Yes. So the Formula of Concord, the fifth article, deals with this whole topic of law and gospel. Jadi buku Concord ini, ya atau rumus Concord yang dibaca tadi, ini seluruhnya berbicara tentang hal membedakan antara Taurat dan Injil. Yeah, so this first paragraph talks about how important it is that we must distinguish between the law and the gospel. Nah, oleh karena itu kita memang harus pertama-tama bisa membedakan antara hukum Taurat dan Injil, dan untuk itu kita harus bekerja keras. Okay. So I would encourage you to read that article, the whole article, on your own study time. Jadi nanti saya rindu bahwa Bapak Ibu Saudara membaca seluruh bagian itu, yaitu artikel 5 dari deklarasi lengkap di buku Concord, ya mungkin bisa dicatat sedikit. Deklarasi lengkap Pasal 5 hukum Taurat dan Injil. yaitu pasal 5. Nah, itu seluruhnya berbicara tentang Taurat dan Injil. ya pembedaan Taurat dan Injil. Ya. Okay. And now my third and final argument. Halaman 785. Ya, mungkin tidak mungkin bisa penting dicatat saja. Thank you. Terima kasih. Thank you. My third and final argument for why this matters comes from the very fact that the Lutheran Church exists. Nah, alasan ketiga, mengapa pembedaan antara Taurat dan Injil ini menjadi sangat penting. Dan inilah sebenarnya
Mengapa sampai sekarang gereja Lutheran bisa bertahan? Oleh karena ada pembedaan yang jelas antara kedua hal ini. So this is me asking you. You tell me, why did the Reformation start? Nah, inilah pertanyaan dari saya dan tolong memberitahu saya. Mengapa reformasi itu dimulai? Start. Why did the Reformation begin? Ya, jadi mengapa reformasi dimulai? Apa alasannya? Sehingga Karena waktu itu gereja terjebak dengan perbuatan-perbuatan baik itu, tindakan baik. because at the time the church in track Iya, itu. or found in that on the good works, the works. Iya, itunya. That's right. Ya, So- jadi karena memang gereja pada waktu itu jadi jatuh pada penekanan tentang perbuatan-perbuatan. That's right. They looked to good works Yeah. for their salvation. Jadi karena gereja pada waktu itu akhirnya menekankan untuk keselamatan orang harus berbuat baik. Perbuatan baik yang menjadi tekanan. And so what was the big date? What did Luther do on an important date to combat this good works? What did he do? Nah, apa yang Luther lakukan untuk kembali lagi kepada kebenaran? This is a test of your church history knowledge. Nah, ini mengenai apa? You mean the date? Yes. Oh, Date ya. and event. What happened? Ya, jadi artinya ini kapan terjadi? Kapan peristiwa ini terjadi? Tanggal berapa? Tahun berapa? Dan ya, apa yang terjadi? Kapan? 31st October 1517. And what did he do then? Dan apakah yang dilakukan kemudian? 95 theses. Yep. He nailed He nailed the 95 Theses on the castle door. And what was the major topic on the 95 Theses? What was he addressing? Nah, jadi Martin Luther memakukan 95 dalil di gereja benteng. Nah, sebenarnya namanya Castle Church atau gereja benteng. Jadi benteng sebenarnya itu, lalu di dalam benteng itu ada gereja. Dan pertanyaan berikutnya ialah, artikel apa di dalam ke-95 tesis itu, apa yang pertama dikatakan oleh Luther? Orang benar hidup karena iman. The righteous live by faith. Is it? Okay, I'm getting there. So tell him to hold on to that answer. Yeah, yeah. That's not what was being nailed on the door, but I want to talk about that. Ya, nanti kita akan membahas kemudian tentang itu. Tetapi itu sebenarnya tidak ada dituliskan di dalam 95 tesis itu. Tapi apa yang pertama? Ada yang tahu? Kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Nah, yang pertama sekali, jadi dari 95 tesis itu, yang pertama sekali Luther katakan apa? Tuliskan. Satu, apa? Bukan. Not everyone know. Because, Tidak boleh dibeli. apa? Menjual surat. Oh yes, selling the indulgence. Selling the indulgences. That's right. So the 95 Theses were addressing this practice of selling indulgences. Ya. Jadi ketika dia memakukan 95 dalil itu, pada waktu itu dilakukan oleh gereja adalah menjual surat penghapusan dosa atau surat indulgensi. So if you buy this piece of paper, you get forgiveness of sins. Jadi kalau Anda atau seseorang membeli surat indulgensi ini, maka dosanya diampuni. Yeah. Does that sound like a proper distinction of law and gospel? That you can buy Jesus? Apakah itu merupakan pembedaan Taurat dan Injil? Jika Anda bisa membeli Yesus, If you have enough money, you can have forgiveness. artinya jika Anda punya uang, Anda bisa memperoleh pengampunan dosa. Terrible.
Horrible. Ya, itu tentu sangat buruk, sangat menyedihkan. And so Luther nailed the 95 Theses on the door to have a discussion, to tell people that's not how you get forgiveness of sins. Jadi sebenarnya tujuan Luther ketika memakukan ke-95 dalil itu, tujuannya adalah supaya orang-orang datang dan mau berdiskusi. Ya, berdiskusi tentang apa yang sedang terjadi. Because that is making it something you do. If you have the money, you can have forgiveness. Sebab apa yang terjadi saat itu ialah, atau apa yang terjadi saat ini di zaman Luther dikatakan, sebab bahwa jika Anda punya uang, Anda dapat membeli pengampunan dosa. Terrible. It was a horrible, horrible heresy. Itu sangat buruk dan juga sangat mengerikan dan juga merupakan bidat atau pengajaran sesat yang sangat menyedihkan. It took Jesus completely out of forgiveness. Pada akhirnya itu menyebabkan Yesus itu lepas dari pengampunan dosa. Artinya pengampunan dosa yang dibawa Kristus itu dihapuskan atau ditiadakan. And it made forgiveness something that comes from you by something you do. Karena dengan cara itu akhirnya yang dilakukan adalah bahwa pengampunan dosa itu diperoleh adalah melalui usaha diri sendiri atau apa yang lahir dari diri kita sendiri. I want to talk just a little bit on the history because it could help you understand it a little bit. Plus, I just love church history. So somebody rightly said that Luther did this on October 31st. Ya, jadi mengapa saya menyampaikan ini oleh karena ya, beliau senang dengan sejarah gereja dan ini ingin membawa kita apa yang terjadi pada peristiwa di masa lampau dalam sejarah gereja. Dan sekarang kita akan masuk kepada apa yang tadi disebutkan bahwa tanggal 31 Oktober 1517 itu tadi memakukan 95 dalil. That day is no accident. Tanggal itu, peristiwa pada tanggal itu bukanlah secara kebetulan. Because what was going to happen the next morning on November 1st? Sebab apa yang terjadi kemudian pada hari berikutnya, yaitu pada 1 November. What was going to happen? Apa yang terjadi 1 What's November? November 1st? Setelah tanggal 31, kan besoknya tanggal 1 November. Apa yang terjadi pada hari itu? Oh, that's All Saints Day. Very But, good. Sorry, we don't have it. That's okay, but you knew it. Yeah, that's fine. Yeah. But you know it. It was All Saints Day, and on All Saints Day, the Luther's prince, the elector, was going to have all of the relics. So bones from apostles, pieces of wood from the cross, nails from the cross, all on display in that church. Ya. Saya pun tadi kurang menangkap 1 November itu apa. Oleh karena memang kita tidak punya perayaan itu ya. Jadi sebenarnya 1 November adalah hari orang-orang kudus. Dan pada hari orang-orang kudus di gereja itu ada banyak relik-relik dari orang-orang kudus. So the entire Reformation started because the Roman Catholic Church took forgiveness from Jesus and put it in praying to saints, good works, buying forgiveness, etc. Jadi sesudah pemakuan 95 dalil, lalu tiba perayaan orang-orang kudus, lalu orang-orang melihat dan kemudian pengampunan yang diberikan Yesus itu mereka tidak lagi terima secara cuma-cuma dari Yesus, tetapi sekarang mereka memintanya melalui para santo, bahkan melalui relik-relik atau peninggalan-peninggalan mereka yang misalnya jubahnya, entah kalungnya, entah cincinnya, entah apa. Nah, itu menjadi hal-hal yang berharga
untuk memperoleh pengampunan dosa. Jadi jatuhnya akhirnya bukan lagi diterima dari Kristus, menjadi dari para kudus ini. Okay. Now I want to get back. I want someone to raise their hand who mentioned the righteousness of God, or the righteous shall live by faith. Who- Ya, tadi ada pendeta ulang tadi yang disebutkan pendeta Jasmine ya tentang bisa sebutkan tadi tentang apa yang maksud ya. Oke. Ya, silakan. Excellent answer. I want to give you a gift. Ada auxiliarnya. Yeah. I want to give you a gift. Terima kasih. Now, Item berikutnya Itu ada ada. You